Hai kids, welcome to Star Kids and Star MDC Jombang. Nah adik-adik saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian. Jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik pada saat ibadah, adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya semuanya di dalam keadaan sukacita. Gimana Kak Rahel? Baik. Oke, gimana Kak Angel? Pastinya semuanya sukacita. Semua kakak-kakak yang lagi main musik juga mereka lagi bersukacita. Hari ini sama-sama kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu sama-sama yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. 5, kring kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacitamu kepada setiap kami. Pagi hari ini kami mau memuji, kami mau memuliakan namamu. Kiranya sukacitamu penuh atas setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama dengan kakak katakan amin. Kakak mau tanya dulu, siapa penjaga kita semuanya? Siapa penjaga kita semuanya? Iya, dia Tuhan yang menjagai kita semua. Sama-sama kita mau katakan lagu ini, Tuhanlah penjagaku. Tepuk tangan dulu yuk. Saat ku melihat sekelilingku, katakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang tak pernah membuat kakiku getar. Katakan, Tuhanlah, Tuhan penjagaku yang tak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku. Katakan apa? Sisi tangan kananku. Tuhanlah penjagaku dimanapun ku ada. Katakan, Tuhanlah penjagaku untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan, saat ku melihat. Suaranya lebih kencang lagi. Katakan apa? Dari manakah? Dari manakah Datangnya pertolonganku? Datangnya dari Tuhan yang tak pernah membuat kakiku getar. dengan kencang kita mau katakan, Tuhanlah, Tuhan. Penjagaku yang tak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku, sisi tangan kananku. Tuhan, Penjagaku dimanapun ku ada. Tuhanlah penjagaku untuk selama-lamanya. Dengan kencang katakan, Tuhanlah penjagaku. Tuhan, mana tepuk tangannya? Yang tak pernah Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah. penjagaku. Katakan apa? Sisi Tangan kanan apa? Tuhanlah. penjagaku dimanapun ku ada. Tuhanlah penjagaku Untuk selama-lamanya.
Tuhanlah. Katakan, Tuhanlah penjagaku untuk selama-lamanya. Tuhanlah. Katakan Tuhanlah. Tuhan. Sekali lagi. Tuhanlah. Dengan kencang katakan, untuk selama-lama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay, semuanya pasti bersuka cita. Boys, 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 boys. girls, Girls, girls. lebih kencang girls. lagi. Boys and girls, boys, boys, boys. Yeay, kita mau sama-sama melompat untuk Tuhan. Sama-sama kita mau katakan hanya di dalam namanya. Yuk Kak. Sama-sama kita mau katakan. Firman terangi jalan, perisai iman. Katakan lindungiku dengan kencang, katakan tak pernah ku ragu. Ikutin gerakan Kak Angel ya. Setia dengan siap lompat. Ku, wah, jam, 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 jam. Hanya katakan di sepanjang hidup, hanya di dalam, hanya katakan yes. Bagiku selama-lamanya. Ya sama-sama lebih semangat lagi. Kita mau katakan dengan lebih kencang lagi. Sama-sama kita mau katakan kebenaran yang bebaskan ya. Kebenaran yang katakan selalu berikan ku kekuatan. Selalu berikan ku kekuatan. katakan hadapi dengan kencang, katakan kasih semuanya dia menjaga dengan kuat. Siap-siap lompat. Wah, jam, 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 jam. Katakan di sepanjang hidupku hanya katakan pasti bersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita mau katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan hanya, tepuk tangannya mana? Katakan di sepanjang hidupku hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus jatuh. Katakan di sepanjang ya adik-adik katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya
Kak Rahel. Nah, tadi kita sudah melompat buat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita waktunya menyembah Tuhan. Oke Kak. Kita nyanyikan sama-sama Selidiki Aku ya. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku tak ada yang bersembunyi bagi. sekali lagi. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kita mau menyanyi dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat
Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Star Kids, hari ini kakak senang banget kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami juga sudah menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar kami boleh simpan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersemangat sama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini kakak akan tunjukkan kalian satu buah gambar. Gambar ini adalah gambar yang sangat familiar buat kita. Gambar yang setiap hari mungkin kita lihat. Gambar yang mungkin juga ada di rumah kalian. Tapi pasti ada di rumah kalian. Karena di rumah kakak, di rumah saudara-saudara kakak, di rumah teman-temannya kakak, pasti ada barang ini. Sama-sama kita mau lihat. Nah, kalian bisa lihat ini kan? Nah, ini adalah gambar pisau. Kakak mau tanya sama ke kalian semuanya. Gunanya pisau ini untuk apa ya? Oh iya, guna pisau itu dipergunakan untuk memotong. Memotong buah, memotong sayuran, memotong daging, memotong bawang. Biasanya pisau ini letaknya di mana? Biasanya pisau ini letaknya di dapur. Pinter banget. Pisau tersebut akan digunakan untuk memotong, untuk mengiris, untuk pokoknya digunakan untuk masak. Nah, misalnya nih adik-adik, kalau misalnya ada seseorang yang sudah dewasa, bilang saja dewasanya ini adalah seorang chef. Kalian tahu chef kan? Chef adalah tugasnya untuk ngapain? Masak. Pasti masakannya sangat enak. Misalnya seorang chef ini datang sama kakak. Yohana, aku mau pinjam pisaumu. Menurut kalian, seorang chef ini pinjam pisau kepada kakak, kakak akan kasih atau enggak ya? Kakak akan kasih atau enggak? Pastinya, kakak akan memberikan pisau yang kakak punya, kakak akan meminjamkan pisau yang kakak punya kepada chef tersebut. Karena kakak tahu ketika kakak memberikan pisau tersebut, seorang chef ini dapat menggunakan pisau ini dengan bertanggung jawab. Seorang chef ini akan mempergunakan pisau tersebut dengan baik dan benar. Tapi adik-adik, kalau misalnya kakak pegang pisau, terus tiba-tiba anak usia 3 tahun, 4 tahun datang sama kakak. Misalnya gini, Kak Yohana, aku mau pinjam pisau. Kira-kira kakak akan memberikan pisau tersebut kepada anak yang usia 3-4 tahun ini atau enggak ya? Pintar. Tentunya kakak tidak akan memberikan pisau tersebut kepada anak tersebut. Karena kakak juga tahu ketika kakak memberikan pisau ini kepada anak yang usianya masih 3 tahun, 4 tahun ini, mereka tidak akan mempergunakan pisau itu dengan benar. Mungkin bisa jadi mereka akan melukai diri mereka. Atau bahkan ketika kakak beri pisau kepada dia, mungkin dia akan melukai orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, kakak sebagai manusia dan kalian juga mungkin yang sudah pada gede, ketika adik kalian atau teman-teman kalian yang masih kecil mereka pinjam pisau, kalian tidak akan berikan karena kalian tahu pisau yang kalian berikan kepada orang yang belum tahu fungsinya, memberikan pisau kepada orang yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan dia akan melukai diri mereka sendiri, pasti kalian juga tidak akan memberikan pisau tersebut. Nah, kita sebagai manusia aja tahu kita harus memberikan yang terbaik kapan waktunya. Nah, misalnya anak yang usia 3-4 tahun ini kalau mereka sudah dewasa, pastinya kakak akan memberikan pisau tersebut. Karena kakak tahu anak tersebut akan mempergunakan pisau itu dengan bertanggung jawab. Kakak pasti akan sangat yakin ketika kakak memberikan pisau ini, mereka bisa menggunakan pisau tersebut dengan benar. Nah, kita aja sebagai manusia, kita tahu memberikan kapan waktunya untuk orang yang akan kita beri. Apalagi nih, seorang Bapa kita, dia Bapa, dia Allah yang
tahu kapan waktunya yang terbaik untuk setiap kita adik-adik. Di dalam Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Allah tidak pernah menahan kebaikannya untuk anak-anaknya. Tetapi di waktu yang lain Allah justru menahan untuk berbuat baik dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi Allah terkadang tidak melakukan apa yang kita inginkan karena Allah tahu waktu yang terbaik. Karena Allah tahu tujuan Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita, kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, Allah tidak akan memberikannya kepada kita. Tetapi jika sudah waktunya, Allah tidak akan menahan kebaikannya. Nah, kita mau sama-sama yuk baca di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sama-sama kita mau baca. Adik-adik bisa buka di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Tapi di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 ini terdapat di dalam handphone. Kalau kalian pakai handphone, kalian buka pada ayat yang ke-11. Tapi kalau kalian pada Alkitab biasa, kalian bisa buka di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sama-sama kita mau baca ya, yang pakai Alkitab biasa pada ayat yang ke-12. Tetapi kalau pada handphone kalian pada ayat yang ke-11. Yuk sama-sama kita mau baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup benar. Nah, kakak mau ajak setiap kita untuk mengucapkan satu buah kalimat yang kita akan pakai pada minggu ini. Sama-sama kalian ikuti kakak ya. Allah berjanji akan menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya benar. Sekali lagi ya, Allah berjanji tidak akan menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya benar. Nah, ketika tadi kita mengatakan Allah tidak akan menahan kebaikannya kepada orang yang hidupnya benar. Inilah janji yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Inilah janji yang diberikan Allah kepada setiap kita. Kalau kalian percaya bahwa kalian adalah anak Allah, anak-anak Allah, berarti janji tersebut Allah tidak akan menahan kebaikannya untuk orang-orang yang hidupnya benar. Itu berarti janji Allah untuk kalian. Nah, adik-adik, inilah janji yang Allah berikan kepada setiap kita. Tapi adik-adik, Allah memberikan janji tersebut dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Hidupnya benar. Dengan apa? Hidupnya benar. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab dituliskan bahwa hidup benar adalah hidup yang tidak bercela. Apa? Hidup yang benar adalah pinter. Hidup yang benar adalah hidup yang tidak bercela. Hidup yang benar itu atau hidup yang tidak bercela artinya mengarahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Orang ketika hidupnya benar, hidupnya tidak bercela, berarti dia mengarahkan seluruh kehidupannya. Dia mengarahkan seluruh kehidupannya hanya untuk Allah. Baik itu hatinya, baik itu jiwanya, baik itu pikirannya, semuanya diarahkan kepada Allah. Adik-adik, ketika orang yang hidupnya benar, hidupnya tidak bercelah, berarti ketika dia di dalam keadaan takut, ketika di dalam keadaan sedih, dia tetap mengingat Allah, dia tetap menyembah Allah, dia tetap berdoa kepada Allah, dia tetap berseru kepada Allah meminta pertolongan. Dan mungkin ketika dia di dalam keadaan sukacita, bahagia, dia juga tetap ingat sama Allah. Orang yang hidupnya benar, orang hidupnya yang tidak bercela di dalam segala sesuatu kehidupannya, dia apa? Selalu mengingat tentang Allah, adik-adik. Kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, di saat apapun kehidupan kita, Allah berjanji Dia tidak akan menahan kebaikan untuk kita semua. Hari ini kakak akan menceritakan satu buah kisah. Mungkin kalian tahu kisah ini.
Kisah ini adalah kisah yang mungkin juga sering kali kita dengar. Kisah ini adalah kisah Ibu Hana. Kalian tahu Ibu Hana? Iya, Ibu Hana adalah seorang istri dari seorang yang bernama Elkana. Jadi Ibu Hana ini adalah istrinya dari Bapak Elkana. Keluarga Ibu Hana, Bapak Elkana dan Ibu Hana adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Setiap tahun mereka tidak pernah lupa untuk pergi dari kotanya untuk ke kota lain untuk sujud menyembah Allah, dan dia mempersembahkan korban kepada Allah pada zaman dulu. Hana sangat dikasihi oleh suaminya, Hana sangat dicintai oleh suaminya. Tapi adik-adik, satu hal yang membuat Hana itu sedih. Dia saking sedihnya, dia tidak makan. Hana saking sedihnya, dia menangis terus-terusan. Adik-adik, kenapa sih kok Ibu Hana sedih? Kenapa sih Ibu Hana kok menangis? Kalian tahu jawabannya? Kakak kasih tahu kalau yang belum tahu jawabannya. Ibu Hana sedih, Ibu Hana menangis. Karena apa? Karena dia tidak dikaruniai oleh seorang anak. Dia tidak punya anak, maka dari itu Ibu Hana sangat sedih. Dia tidak mempunyai anak. Tahu nggak adik-adik, di dalam kesedihan yang sangat mendalam, di dalam kehidupan Ibu Hana, Hana berdoa kepada Allah. Tahu nggak adik-adik, Hana menyerahkan hidupnya. Dia memandangkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Hana adalah seorang yang benar. Hana adalah seseorang yang hidupnya tidak bercela. Dan Ibu Hana percaya bahwa hanya Allah satu-satunya harapan. Dan Hana percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya. Hatinya begitu percaya kepada Allah, sehingga tidak hanya berdoa, tetapi Ibu Hana mengucapkan sebuah janji. Kita mau sama-sama baca janjinya yuk. Janjinya ada di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Sama-sama kita mau baca ya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11, sama-sama kita mau bacain ya, ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, adik-adik, ketika Ibu Hana memperkatakan hal itu kepada Allah, dia memperjanjikan bahwa ketika Ibu Hana nanti dikaruniai seorang anak, nanti anaknya ini akan diserahkan kepada Allah. Tahukah adik-adik apa yang terjadi berikutnya? Setelah 1 tahun berlalu, adik-adik, Allah menjawab doa Ibu Hana. Kita mau sama-sama baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah meminta kepada Tuhan. Allah tidak menahan kebaikannya, adik-adik. Allah tidak menahan kebaikannya kepada Allah. Karena kalian tadi sudah diceritakan bahwa Allah tidak akan menahan kebaikannya kepada orang yang hidupnya tidak bercela. Allah tidak akan menahan kebaikannya kepada orang yang hidupnya benar. Allah tidak menahan kebaikannya untuk Ibu Hana. Karena Allah tahu bahwa Ibu Hana adalah seseorang yang hidupnya tidak bercela. Karena Allah tahu bahwa Ibu Hana adalah seseorang yang hidupnya benar di mata Allah. Tadi kan sudah dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat ke-11 bahwa tidak menahan kebaikan kan adik-adik. Allah melihat kehidupan Ibu Hana. Kebaikan Allah tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Allah memberikan anak kepada Ibu Hana. Ketika anaknya lahir, ketika Samuel lahir, Hana menaikkan ucapan syukurnya kepada Allah dan dia menyerahkan anaknya Samuel tadi kepada Allah.
Walaupun Hana tahu ketika Ibu Hana menyerahkan anaknya yang barusan yang diingin-inginkan dari beberapa tahun, bertahun-tahun dia menginginkan kehadiran anaknya. Ibu Hana tahu ketika Hana akan memberikan anaknya itu kepada Allah, dia mungkin tidak akan memperoleh seorang anak lagi adik-adik. Walaupun Hana tahu ketika ia menyerahkan anaknya, ketika ia menyerahkan Samuel kepada Allah, berarti kemungkinan ia tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Tetapi Hana tetap melakukannya karena adik-adik, karena hatinya percaya kepada Allah sepenuhnya. Dan ia dan Ibu Hana membuat Allah itu senang, membuat Allah itu bahagia. Karena apa? Karena Ibu Hana benar-benar menepati apa yang sudah dikatakan kepada Allah. Allah melihat Ibu Hana mengasihi Allah, dan Allah melihat bahwa Ibu Hana adalah orang yang beriman kepadanya sampai ia memberikan anaknya yang dia percaya bahwa mungkin dia tidak akan bisa memiliki anak lagi adik-adik. Allah berkenan atas kehidupan Hana. Allah menjadikan Samuel sebagai imam atas bangsa-bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah menjadikan Samuel sebagai seorang imam atas bangsa Israel. Alkitab juga menceritakan kepada kita bahwa kebaikan Allah terus-menerus ditambahkan lagi di dalam kehidupan Hana. Allah memberikan lagi kepada Hana, yaitu anak-anak yang lainnya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-21 dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, adik-adik, betapa baiknya Allah kita. Dari yang tadinya Hana tidak bisa mempunyai seorang anak, jadi Ibu Hana diberikan anak oleh Allah. Bahkan salah satu anak Ibu Hana dipakai oleh Allah untuk menjadi seorang imam. Adik-adik, tahukah kalian ketika Allah memberikan kebaikannya kepada kita, ketika Allah memberikan kebaikannya untuk kamu, ketika Allah memberikan kebaikannya untuk kakak, Dia memberikannya itu tidak setengah-setengah. Dia tidak memberikannya itu cuma sedikit. No. Allah memberikannya kepada kita itu berlimpah-limpah. Sangat besar kebaikan Allah untuk setiap kita. Tadi kisah Ibu Hana yang sudah sama-sama kita dengar tadi, Allah tidak menahan kebaikannya untuk Ibu Hana. Bahkan Allah melimpahkan kebaikan yang sangat banyak kepada Ibu Hana dan keluarga Ibu Hana. Adik-adik, kita tahu tadi bahwa Allah tidak akan pernah menahan kebaikannya untuk setiap orang yang hidupnya benar, untuk seseorang yang hidupnya tidak bercela. Kakak mau mengajak setiap kita adik-adik untuk menjadi pribadi yang hidupnya benar, yang hidupnya tidak bercela. Ketika kalian sedih, kalian tetap mengingat Allah. Bahkan ketika kalian bahagia pun, kalian harus juga mengingat tentang Allah adik-adik. Kalian ingat kembali soal pisau tadi? Kakak menahan untuk memberikan pisau ini kepada anak yang usia 3 tahun. Karena kakak tahu dia belum bisa untuk melakukan dan menggunakan pisau itu dengan baik dan benar. Tetapi beda ceritanya dengan tadi teman kakak yang sudah menjadi chef, dia pinjam pisau kepada kakak, pasti kakak akan memberikannya, pasti kakak akan meminjamkannya. Seorang chef tadi pasti kakak akan memberikannya. Sama seperti Allah kita adik-adik, Allah kita tidak pernah menahan kebaikannya untuk setiap kita. Orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Allah kita adalah Allah yang sangat baik, kalian percaya? Kakak sangat percaya akan hal itu. Kita juga yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji untuk tidak menahan kebaikannya untuk kita semua. Kita harus bersyukur adik-adik karena kita memiliki Allah yang berjanji kepada setiap kita. Kita harus percaya terhadap janji Allah bahwa Allah tidak akan pernah menahan kebaikannya untuk setiap orang yang hidupnya
benar. Sama-sama kita mau tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kakak sangat bersyukur adik-adik, kakak bisa nyampein ini kepada adik-adik semuanya. Kakak juga yakin dan percaya ketika kakak hidupnya benar, ketika hidupnya kakak tidak bercela, Allah akan selalu bekerja di dalam kehidupan kakak, dan Allah akan memberikan berlimpah-limpah kebaikannya untuk kehidupan kakak. Kalian juga harus yakin dan percaya kalau kalian hidupnya benar, kalau kalian hidupnya selalu ingat kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikannya kepada kalian itu berlimpah-limpah, bukan cuma sedikit-sedikit. No, Allah memberikan berlipat-lipat ganda kebaikannya untuk kalian semua. Oke adik-adik, kita semua yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan menahan kebaikannya untuk setiap orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Oke, saatnya kita mau ngapain? Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayat hafalan ini sangat mudah, meskipun 2 ayat, tapi ayat hafalan ini tidak terlalu panjang. Yuk sama-sama kita mau buka di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Yuk sama-sama buka. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sama-sama kita mau baca dulu ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kasih setiamu. Sekali lagi kita mau baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kasih setiamu. Sama-sama kita mau mencoba ayat hafalan ini. Yuk 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, dan besar kasih setianya. Sekali lagi ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setianya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita. Semoga 1 bulan ini kalian bisa hafalin ayat hafalan tersebut. Oke, sama-sama yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan menahan kebaikan untuk setiap kami, untuk setiap kita yang hidupnya benar. Engkau tidak akan menahan kebaikan untuk setiap orang yang hidupnya tidak bercela. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur akan hal itu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang sudah disampaikan, kami boleh simpan dan kami boleh ingat terus-menerus di dalam kehidupan setiap kami, bahwa Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah akan mengasihi setiap kami, akan melimpahkan kebaikannya untuk setiap kami, asal hidup kami hidup yang benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa kasih setia Allah terus selalu baru setiap pagi, dan besar kasih setia Tuhan. Oke adik-adik, God bless you, see you next week.